Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta workshop Ketua Laboratorium Fisika. Selamat datang di FMIPA. Selamat bergabung di kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua, baik dari kami Fakultas MIPA maupun bagi Bapak Ibu dan siswa di sekolah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Desnita dari jurusan Fisika FMIPA UNP. Mudah-mudahan selama waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia 6 jam kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing, dan kita bisa bertukar informasi sehingga menghasilkan sebuah gagasan yang menjadi oleh-oleh yang bisa Bapak Ibu bawa pulang nanti ke tempat kerja masing-masing, dan juga sebagai awal dari inovasi-inovasi Bapak Ibu di laboratorium fisika sekolah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, selama waktu 6 jam ini kita akan berdiskusi, kita akan berbincang dan berlatih tentang inovasi dan publikasi di laboratorium fisika. Karena ini fisika tentunya ya Bapak Ibu buat SMA atau madrasah aliyah. Baik Bapak Ibu, sedikit kita melihat dulu tentang struktur organisasi laboratorium di sekolah untuk melihat siapa saja yang bisa berinovasi di laboratorium fisika sekolah itu. Walaupun pada umumnya di sekolah ruang atau fisik laboratorium fisika itu tidak dipisahkan dengan ruang atau fisik ruang biologi, kimia, tentunya itu secara fisik saja. Namun Bapak Ibu, secara non-fisik, laboratorium fisika, kimia, dan biologi itu tentunya terpisah dan memiliki tujuan dan aktivitas masing-masing. Ya Bapak Ibu ya, sehingga perlu di sekolah itu memiliki di samping koordinator laboratorium sekolah dan koordinator laboratorium IPA juga perlu guru-guru fisika atau kelompok guru fisika, kelompok guru kimia, dan kelompok guru biologi. Ya. Nah, di dalam koordinator lab IPA ini tentunya ada fisika, kimia, dan biologi. Di dalam guru-guru IPA ini ada guru fisika, ada guru kimia, dan ada guru biologi. Ada laboran dan ada juga teknisi. Nah, tentunya guru itu akan membawa anak-anak ke laboratorium. Jadi Bapak Ibu, personil atau sumber daya manusia yang beraktivitas di laboratorium menurut struktur organisasi tadi, pertama adalah kepala laboratorium yang menjadi manajer atau koordinator laboratorium yang menjadi manajer, ya, yang menjadi manajer di laboratorium sekolah. Lalu biasanya di dalam menjalankan tugas sehari-hari, koordinator atau kepala laboratorium didampingi dan dibantu oleh teknisi dan laboran. Walaupun mungkin pada umumnya teknisi dan laboran itu satu tenaga, tapi memiliki dua fungsi, sebagai teknisi dan sebagai laboran. Nah, Bapak Ibu, tentunya teknisi dan laboran memiliki perbedaan pekerjaan. Ya, kalau teknisi jelas sesuai dengan asal katanya terkait dengan hal-hal pekerjaan-pekerjaan
ya yang berhubungan dengan teknik operasional, dengan teknik penyimpanan, dengan teknik ya atau perbaikan-perbaikan peralatan dan sebagainya. Sedangkan laboran itu lebih ke tugas administrasi dan pendampingan. Jadi umpamanya mengadministrasikan alat dan bahan, ya, mengatur, ya, mengatur lalu lintas alat dan bahan, mempersiapkan kartu-kartu yang diperlukan di laboratorium, mendampingi, ya, hadir di laboratorium pada saat siswa melakukan praktikum. Jadi kalau ada nanti kekurangan alat, mintanya ke laboran. Kalau Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan praktikum, maka lapornya ke laboran. Ya, jadi antara laboran dan guru itu ada kerjasama, tapi tidak ada yang menjadi istilahnya atasan dan bawahan secara struktural. Dan antara teknisi dan laboran dengan siswa juga seperti itu. Ya, bahwa laboran dan teknisi bukanlah atasan siswa. Ya, tapi laboran dan teknisi itu membantu guru dalam melayani siswa selama bekerja di laboratorium. Nah, Bapak Ibu, atas dasar apa inovasi itu bisa dilakukan oleh para personil laboratorium? Nah, sebagai koordinator dari segala inovasi tersebut tentunya kepala laboratorium ya Bapak Ibu ya. Sebagai koordinator, sebagai manajer, beliau membawahi semua aktivitas sehingga semua inovasi yang dilakukan di laboratorium itu tidak terlepas dari pengawasan dan sepengetahuan dari kepala laboratorium itu. Ya. Jadi apapun kegiatan tidak hanya sepengetahuan tapi juga atas izin, atas persetujuan dari kepala laboratorium, termasuk juga inovasi. Nah, di mana inovasi itu akan terlahir, Bapak Ibu? Inovasi tidak akan mungkin terlahir kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak ada kerjasama, kalau tidak ada semangat maju bersama dari personil-personil yang bekerja di laboratorium tadi, yang sudah disebutkan di atas. Ya, nah, berdasarkan ya katakanlah blok pekerjaan di laboratorium, maka inovasi itu bisa muncul pertama dari pengelolaan laboratorium. Yang dikelola di laboratorium sudah jelas ya Bapak Ibu ya, pertama alat dan bahan, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, berbagai jaringan, alat dan bahan, itu semuanya mencakup tugas manajemen juga termasuk di dalam pengelolaan pemberdayaan laboratorium baik bagi penyaluran inovasi guru maupun inovasi siswa. Nah, dan tentunya ini berawal dari kegiatan pembelajaran di laboratorium. Baik pembelajaran reguler maupun pembelajaran ekstrakurikuler ya Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu tentu lebih paham dibandingkan saya ya. Nah, kalau kita rinci Bapak Ibu, maka inovasi yang memungkinkan di laboratorium sekolah adalah yang dilakukan oleh kepala laboratorium dibantu oleh teknisi dan laboran atau bekerja sama dengan teknisi dan laboran adalah melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pertama
penataan sarana prasarana. Karena seperti kita tahu Bapak Ibu, alat dan bahan laboratorium itu tidak bisa disimpan sembarangan sesuka-suka kita. Tapi harus ada standar yang harus dipenuhi. Jadi, teknisi laboran dan kepala laboratorium harus tahu persis letak laboratorium umpamanya. Kenapa? Karena ada alat yang sensitif terhadap cahaya matahari. Apakah laboratorium itu terpapar cahaya matahari pagi, cahaya matahari sore, atau angin? Ya, karena letaknya mungkin di pojok, lalu anginnya bertiup dengan sangat kencang. Atau bagaimana? Nah, ada alat yang sensitif terhadap panas, ada alat yang sensitif terhadap panas cahaya matahari, ada yang sensitif terhadap udara lembab, ada yang sensitif terhadap tekanan mekanik, ada yang sensitif terhadap magnet, ya. Nah, berbagai macam ya karakteristik dari alat. Oleh sebab itu, semua sifat-sifat dan karakteristik itu menjadi pertimbangan di dalam penyimpanan alat dan bahan. Nah, ini bisa menjadi sumber inovasi pertama bagi kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Ya Bapak Ibu ya, kita tetap menamakan laboran walaupun yang menjadi laboran itu sendiri adalah guru mungkin yang ditugaskan. Lalu yang kedua, pemberdayaan SDM. Nah, ini sangat luas cakupannya Bapak Ibu. Tapi khusus untuk kepala laboratorium, ini inovasinya terkait dengan bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan, mengefektifkan pemberdayaan segala sumber daya yang ada. Misalnya Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu itu ada anak yang punya bakat khusus. Sehingga menurut evaluasi Bapak Ibu, anak tersebut bisa dilatih dan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi siswa tingkat nasional. Misalnya OSN tingkat nasional. Nah, itu perlu persiapan Bapak Ibu. Anak pinter, anak berbakat tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak melatihnya di laboratorium. Karena semua kompetisi sains berawal dari inovasi di laboratorium. Jadi setelah di dalam pembelajaran reguler, anak melakukan kegiatan praktikum yang sebatas bagaimana membuktikan ya, bagaimana melihat secara nyata di laboratorium hubungan antara satu besaran dengan besaran yang lainnya. Maka bagi siswa yang berbakat, mereka diberi kesempatan untuk bereksperimen. Bagaimana kalau ini dibuat tetap, tapi ininya yang dirubah? Apa yang terjadi kalau nilai besaran ini dijadikan maksimal? Apa yang terjadi? Sampai mungkin siswa menemukan suatu nilai saturasi, umpamanya. Nah, disitulah inovasi itu Bapak Ibu. Di mana inovasi manajemen laboratorium di sini? Nah, bagaimana upaya atau pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh pihak manajemen laboratorium untuk melayani anak-anak berbakat ini. Bisa jadi anak berbakat itu di bidang fisika ada, kimia ada, biologi ada. Lalu dilakukanlah penelitian eksperimen atau penelitian tindakan. Sehingga semuanya itu bisa diberdayakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, semua strategi yang Bapak Ibu rencanakan dan lakukan sehingga menghasilkan siswa-siswa berprestasi, itulah data penelitian Bapak Ibu di manajemen laboratorium. Ya, kalau semuanya itu direncanakan secara tertulis, dilaksanakan sesuai dengan rencana,
dibuatkan instrumen untuk mengukur keberhasilannya, itu bisa dilaporkan sebagai sebuah artikel ilmiah, Bapak Ibu. Lalu, inovasi berikutnya bisa dituangkan melalui pemberdayaan laboratorium. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berpikir laboratorium sains atau IPA itu hanya laboratorium tertutup dalam sebuah ruang, maka inovasi akan terbatas. Fisika, Bapak Ibu, ada di sekitar siswa. Pada umumnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar siswa itu bisa dijelaskan dengan pengetahuan fisika. Bisa digali kenapa suatu peristiwa itu terjadi. Misalnya, ya, misalnya Bapak Ibu, di sekitar sekolah, ya, di depan sekolah ada jalan raya. Lalu lobi sekolah itu, ya, menghadap ke jalan raya. Dari lobi untuk masuk ke sekolah melalui jalan yang jauh lebih kecil dari lobi, yaitu antara suatu ruang dengan ruang yang lainnya. Nah, ketika berpindah dari lobi ke gang tempat masuk ke pekarangan sekolah bagian dalam, itu kita merasakan anginnya lebih kencang. Padahal tidak ada kipas angin di situ. Nah, ini kan bisa di-create oleh anak. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Besaran fisika apa yang mempengaruhi itu? Nah, ini kalau sudah banyak pertanyaan, kenapa, bagaimana, itu inovasi sudah muncul, Bapak Ibu. Nah, kalau inovasi sudah muncul, kalau pertanyaan bagaimana, kenapa, sudah bisa dijawab dengan mudah, ya, dengan mudah kita menarik formula yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara suatu besaran dengan besaran lainnya. Jadi tidak terbalik, Bapak Ibu. Tidak terbalik, tidak memberikan rumus dulu kepada siswa, lalu diberi kasus. Tidak ada inovasinya. Inovasi itu akan muncul kalau diberikan kasus dulu, diajarkan anak bagaimana memunculkan permasalahan, bertanya tentang kasus itu, lalu menghubungkan ya kasus itu dengan pengetahuan fisika, sehingga bisa dijawab dengan pengetahuan fisika tadi, ya. Lalu bagaimana menjawabnya secara eksplisit dan tepat sasaran? Ya, gunakan hukum-hukum fisika. Jadi menggunakan hukum itu Bapak Ibu setelah kita ingin detailnya. Ya. Kalau kita ingin detailnya, kita cari formulasi-formulasi, hukum-hukum, rumus-rumus fisika. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan anak diberikan rumus dulu, lalu bekerja di laboratorium, tidak seperti itu inovasi itu. Itu namanya praktikum. Ya, kalau inovasi ada kasus, gali kasus itu, lalu hubungkan dengan pengetahuan fisika. Lalu baru terakhir terapkan rumus fisika untuk mengecek ketepatan. Oke, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, banyak penelitian yang bisa dilakukan oleh kepala laboratorium dibantu oleh teknisi dan laboran. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Lalu
Tadi kan ada guru dan siswa. Ya. Bapak Ibu, pada pembelajaran reguler, ya, pada pembelajaran reguler, siswa melakukan praktikum dengan bantuan lembar kerja. Nah, praktikum yang dilakukan dan lembar kerja yang digunakan biasanya standar. Ya, biasanya standar. Pada umumnya standar. Apa buktinya? Apa umumnya standar? Bahwa Bapak Ibu biasanya membelinya dari toko buku. Ya. Kalau yang tidak standar harus ciptaan guru, hasil inovasi guru. Nah, inovasi itu dimulai dengan keinginan guru untuk mengajak anak melakukan eksperimen. Jadi kalau praktikum Bapak Ibu, ini untuk pembelajaran reguler. Eksperimen ini untuk anak-anak berbakat tadi. Anak-anak berbakat harus kita latih bereksperimen. Ya. Bahkan, Pak Mama sedang apa? Pak Mama sedang Zoom. Pak Mama sedang Zoom. Mama sedang Zoom. Jadi Bapak Ibu, kegiatan eksperimen bisa dilakukan oleh siswa dengan pendampingan oleh guru dan ini membutuhkan ya LKS inovatif. Misalnya, LKS yang ditulis oleh guru dengan langkah-langkah ya, problem solving. Dengan langkah-langkah pembelajaran inovatif. Nah, jadi anak punya peluang untuk memilih besaran-besaran fisika itu sebagai variabel kontrol, sebagai variabel bebas, dan sebagai variabel terikat. Ya. Lalu, kalau sudah anak terlatih, jadi tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali Bapak Ibu. Harus rutin anak bereksperimen, berhasil dia, ya, baru akan melangkah ke yang lebih tinggi lagi, yaitu melakukan penelitian ilmiah. Bidang fisika tentunya, Bapak Ibu ya. Nah, penelitian ilmiah apa? Kalau penelitian ilmiah, bisa guru bersama siswa, bisa guru saja. Tergantung seberapa leluasannya waktu guru. Kalau waktu guru memang terbatas, ya mungkin guru bersama siswa, tapi siswanya tidak ditinggal Bapak Ibu. Tidak dibiarkan. Rencana untuk penelitian keilmuan Bapak Ibu itu lebih berat daripada rencana kegiatan eksperimen. Karena satu ciri dari penelitian itu adalah berbasis masalah. Misalnya Bapak Ibu kekurangan alat ukur timbangan di sekolah. Lalu berdasarkan konsep kesetimbangan gaya, Bapak Ibu mencoba memberdayakan bahan-bahan alam yang terdapat di sekitar sekolah. Lalu mengajak anak untuk membuat model timbangan yang bisa digunakan dalam kegiatan eksperimen. Nah, lalu timbangan tersebut Bapak Ibu ya beserta anak membuat sebuah proposal project untuk membuat timbangan itu. Ya, di mana di dalam proposal itu sudah ada di situ alat dan bahan serta kuantitas dan kualitasnya. Sudah ada informasinya di situ. Sudah ada jadwal berapa lama
Ya, pekerjaan membuat itu akan dilakukan. Lalu Bapak Ibu cobakan menggunakan timbangan itu untuk mengukur. Dicobakan berkali-kali untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Lalu semua apa yang Bapak Ibu lakukan mulai dari merencanakan sampai membuat, menguji coba, mencatat data uji coba, berulang kali, mungkin puluhan kali ya Bapak Ibu ya. Semua data itu dicatat, lalu diperbaiki, dicatat lagi, dicobakan lagi, diperbaiki lagi, sampai didapatkan nilai presisi yang sesuai. Apa ukuran sesuainya Bapak Ibu? Kalau untuk pengukuran ada standar deviasinya. Ya, jadi ada nilai standar deviasi yang kita laporkan. Sesatan itu Bapak Ibu kalau dalam mengukur ya. Karena ini buatan tangan, paling besar itu adalah 5 sampai 10%. Ya. Itu yang. Nah, Bapak Ibu laporkan semuanya. Lalu ini akan menjadi sebuah hasil penelitian. Nah, lalu kalau di dalam bereksperimen umpamanya, yang dieksperimenkan itu katakan pada fluida misalnya Bapak Ibu. Pada fluida statis itu banyak sekali konteks-konteks terkait dengan konsep yang terdapat di dalam lingkup fluida statis. Tidak akan mungkin cukup waktu pembelajaran reguler untuk melakukan kegiatan eksperimen, apalagi kegiatan penelitian ilmiah. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur strategi bagaimana supaya kegiatan praktikum, eksperimen bagi siswa-siswi berbakat khusus, dan penelitian sebagai pendalaman, sebagai penyelesaian masalah dari berbagai permasalahan laboratorium yang dilakukan. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu sehingga ketiga aktivitas ini berjalan secara seimbang? Itu penelitian lain lagi Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu catat, ya, semuanya dicatat, tidak hanya kuantitatifnya, tapi dicatat secara kualitatif juga, apa hambatan, apa yang terjadi, bagaimana mengatasi hambatan, dengan siapa Bapak Ibu berdiskusi, apa jalan keluar, semuanya dicatat, maka itulah yang disebut inovasi tersebut. Sebuah inovasi lagi, sekali lagi saya bilang, adalah upaya yang dilakukan oleh seorang dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengguna laboratorium. Tapi apa yang dilakukan itu bukanlah hal yang biasa-biasa saja, tapi suatu hal yang benar-benar mengatasi permasalahan secara tuntas. Kalau sebelumnya tidak terjadi, kegiatan praktikum saja tidak terjadi, apalagi eksperimen dan penelitian, maka apa jalan keluar yang Bapak Ibu lakukan? Jadi umpamanya di sekolah alat-alat sudah berkarat, sudah kaku, tidak bisa digunakan. Lalu Bapak Ibu berpikir apa yang dilakukan supaya alat ini bisa digunakan. Melakukan suatu aktivitas. Lalu dilihat lagi, tidak ada petunjuk praktikum. Lalu Bapak Ibu menulisnya. Kenapa? Kalau praktikum yang ada dijual di toko-toko buku, itu biasanya kurang inovatif. Tidak sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Nah, disitulah peluang berinovasi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepala laboratorium itu adalah guru juga, maka penelitian itu bisa dari keduanya. Dari manajemen dan dari aktivitas akademik di laboratorium. Yang tiga ini, praktikum, eksperimen, dan penelitian. Dan Bapak Ibu, penelitiannya itu bisa dalam dua hal. Penelitian tentang pembelajarannya dan penelitian tentang ilmu fisikanya sendiri. Ya. Nah, jadi luas sekali cakupannya dan banyak sekali inovasi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, lalu lakukan penelitian pembelajaran. Kalau permasalahannya kekurangan alat, kalau bisa alatnya dibuat, diuji cobakan, digunakan, dilaporkan, itu adalah sebuah penelitian. Lalu Bapak Ibu, hasil penelitian itu bisa digunakan di dalam kegiatan praktikum, eksperimen maupun penelitian ilmiah, ya. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi secara terus-menerus. Selesai permasalahan satu, mulai lagi dan dengan permasalahan kedua. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini sebagai manajer Bapak Ibu membuat skala prioritas. Kalau sudah diidentifikasi permasalahan manajemen apa saja, lalu permasalahan kegiatan akademik di laboratorium apa saja. Setelah diidentifikasi permasalahannya, Bapak Ibu urutkan sesuai dengan prioritas. Mana dulu yang akan diselesaikan. Nah, kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, mungkin sampai habis masa dinas Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium atau bahkan sebagai seorang guru, permasalahan itu juga belum habis. Jadi judul penelitian itu masih ada, ya. Lagi Zoom. Mama lagi Zoom, suruh tunggu dulu. Suruh masuk aja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu peluang, ya. Ini peluang salah satunya. Ini bukan kata saya, tapi kata Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Inspektorat Jenderal itu Bapak Ibu sebuah sebuah bidang di bawah ya Departemen Pendidikan yang bertugas untuk melakukan evaluasi ke lapangan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya adalah keterlaksanaan fungsi laboratorium sekolah. Nah, ini badan ini yang mengatakan bahwa banyak laboratorium IPA yang belum digunakan secara optimal atau tidak digunakan sama sekali. Ini skopnya Indonesia ya Bapak Ibu ya. Lalu ketika diidentifikasi oleh mereka, itu penyebabnya ini kembali lagi ini menurut mereka, bukan menurut kami ya Bapak Ibu ya. Dan penyebabnya ini, pertama kemampuan penguasaan guru terhadap alat. Yang kedua ini yang paling banyak barangkali ya Bapak Ibu ya, ketika saya berbincang-bincang dengan Bapak Ibu yang mewakili Bapak Ibu di dalam kompetisi laboran ya, laboran fisika sekolah itu pada umumnya tidak ada tenaga teknisi dan laboran itu. Lalu banyak alat-alat laboratorium dan bahan yang rusak. Rusak itu mungkin rusak karena dipakai atau rusak karena tidak pernah dipakai ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti orang juga rupanya alat itu. Orang kalau tidak bergerak, duduk aja, maka badannya pegel-pegel, penyakitnya banyak. Nah, ternyata alat itu juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu terbatasnya alat dan bahan. Nah, rasanya Bapak Ibu mungkin
Tidak banyak sekolah yang melakukan penyesuaian sarana prasarana laboratorium, walaupun kurikulum 2017 itu sudah berlangsung 7 tahun. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masalah kita bersama. Dan Bapak Ibu, tujuan kami mengungkapkan permasalahan ini bukan untuk mengungkit kesalahan siapa-siapa, tapi untuk memancing kita berinovasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat apa saja ya di samping permasalahan yang sudah diungkapkan tadi. Kalau ada permasalahan tentu harus dicari solusinya ya Bapak Ibu ya. Nah, solusinya itu adalah melalui inovasi yang kita tuangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebetulnya Bapak Ibu, melalui laboratorium itu ada berbagai kompetisi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak di luar pemerintahan yang sifatnya kompetisi. Misalnya berbagai kompetisi guru. Ya, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan internasional. Ya Bapak Ibu ya. Lalu berbagai kompetisi siswa. Lalu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, Bapak Ibu, tidak mungkin seorang guru atau seorang siswa bisa memenangkan kompetisi apabila mereka itu tidak terlatih bekerja di laboratorium. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kekurangan alat dan bahan itu menutup inovasi kita? Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Justru inovasi itu akan muncul karena ada permasalahan kekurangan. Mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita rinci lagi. Kita rinci lagi ya. Untuk alat dan bahan Bapak Ibu, sangat memungkinkan Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan baik untuk menatanya, untuk memperbaikinya, untuk memberdayakannya atau mengatur penggunaannya. Ya. Bisa juga Bapak Ibu penelitian pengembangan. Kalau alat dikirim tanpa manual books, kita khawatir alat bisa rusak, lalu kita buat manual books-nya. Itu penelitian Bapak Ibu. Ya, itu bisa dilaporkan. Asalkan Bapak Ibu kembali lagi ya, saya ingatkan mencatat apa rencana yang Ibu ya akan lakukan, bagaimana Ibu melakukan, lalu apa yang Ibu dapatkan dari aktivitas tersebut. Itu adalah penelitian. Lahirnya sebuah buku ya, buku panduan penggunaan alat itu tidak lain adalah produk penelitian pengembangan. Ya. Lalu pemberdayaan laboratorium. Kadang-kadang laboratorium itu bermasalah, jumlah kelas paralel yang akan menggunakan labo banyak, ruangan laboratorium terbatas. Nah, ini perlu inovasi Bapak Ibu. Bagaimana tetap kegiatan praktikum, eksperimen, dan kegiatan penelitian berjalan di laboratorium. Ya. Tapi ya, sarana prasarana kita tidak kita tambah. Nah, disitulah letaknya inovasi. Apa mungkin, Bu Des? Mungkin, Bapak Ibu. Kenapa? Kita kembangkan pandangan kita terhadap laboratorium. Bahwa di dalam fisika, laboratorium itu tidak hanya sebuah ruangan tertutup. Tapi lingkungan ini, apa yang ada, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar siswa adalah sumber belajar, adalah laboratorium. Jadi, alam tak kembang jadi guru, itu benar-benar bisa kita terapkan di dalam pembelajaran fisika. Karena objek-objek fisika itu ya apa yang ada di sekitar.
apa yang terjadi di sekitar Bapak Ibu. Jadi pemberdayaan laboratorium terbuka dan laboratorium tertutup. Ya. Lalu penelitian SDM. Ya. Bapak sebagai manajer laboratorium bisa memberikan peluang kepada laboran atau teknisi, diberi mereka tantangan, diberi mereka target, lalu kalau target tercapai atau terlampaui, diberikan mereka reward. Nah, setelah reward itu, dan sebelum reward itu diukur kinerjanya. Itu penelitian Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu dalam peran Bapak Ibu sebagai guru, ya, dari percobaan, bagaimana anak melakukan percobaan, apa bahan ajar yang digunakan, bagaimana strategi yang Bapak Ibu terapkan, semuanya itu butuh inovasi. Itulah penelitian. Jadi di dalam kegiatan percobaan, inovasinya itu lebih ke penelitian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Begitu juga pada penelitian eksperimen, itu lebih penelitian pembelajaran. Tapi pada penelitian ilmiah, Bapak Ibu, itu penelitian yang bisa Bapak Ibu lakukan, bisa penelitian bidang fisikanya, bisa penelitian bidang pembelajaran. Nah, apa mungkin ya apa yang kita dilakukan di laboratorium itu dipublikasikan? Sangat mungkin Bapak Ibu. Lalu bagaimana membuatnya jadi kenyataan? Bapak Ibu, sekali lagi sebuah publikasi ilmiah membutuhkan data. Nah, inilah kuncinya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa data itu hanya data kuantitatif. Tapi namanya bekerja di laboratorium, Bapak Ibu, datanya itu mencakup data kuantitatif dan data kualitatif. Permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi, bagaimana Bapak Ibu berkreasi menyelesaikan masalah itu tidak hanya bisa dijelaskan dengan angka-angka, tapi perlu dijelaskan secara narasi. Ya Bapak Ibu, itulah data di dalam penelitian di laboratorium sekolah. Lalu, kalau data sudah ada, diapakan? Tentunya dianalisis Bapak Ibu. Bagaimana menganalisisnya? Tergantung tujuan yang ingin Bapak Ibu capai. Misalnya, kalau Bapak Ibu ingin melihat ya, apakah terjadi peningkatan kinerja laboran sebelum dan setelah diberikan reward, maka Bapak Ibu harus mengukur kinerja itu menggunakan instrumen yang valid sebelum diberi reward, sebelum diberi tantangan, dan setelah tantangan tercapai dan laporan tadi menerima reward. Jadi diukur Bapak Ibu. Balik lagi enggak, kambuh lagi enggak, kinerja rendah, sasaran tidak tercapai kalau reward sudah diterima. Nah, itu namanya data ya Bapak Ibu ya. Tentu analisisnya nanti kalau itu yang Bapak Ibu inginkan, analisisnya adalah korelasi ya. Korelasi. Terjadi enggak? Ada enggak pengaruh pemberian reward? Terjadi enggak perbedaan ya sebelum dan sesudah? Nah, pilihlah statistik yang sesuai untuk menganalisis ya. Lalu tentunya seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, data kalau hanya Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu analisis, lalu disimpan di loker ya, itu tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah Bapak Ibu laporkan. Apapun sekecil apapun inovasi Bapak Ibu di laboratorium, silakan ditulis laporannya. Silakan disampaikan kepada kepala sekolah untuk ditandatangan. Nah, ini Bapak Ibu, pertama akan membuat laboratorium Bapak Ibu itu bersinar. Ya.
Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu sendiri, sekarang ini banyak sekali kompetisi Bapak Ibu. Sebagai kepala laboratorium, Bapak Ibu kalau rutin melakukan pelaporan, kalau diminta inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan, tinggal cabut berkas, tinggal kirim, karena softnya kan sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kirim, tidak perlu mencari-cari, tidak perlu membuat-buat. Nah, lalu kalau ingin nilai tambah lagi dari laporan Bapak Ibu, data-data yang Bapak Ibu sudah olah, bisa Bapak Ibu buat sebuah artikel ilmiah. Dan Bapak Ibu publikasikan baik di seminar-seminar atau konferensi-konferensi nasional dan internasional, di pertemuan-pertemuan ilmiah yang lainnya, maupun di jurnal-jurnal. Banyak sekali jurnal Bapak Ibu, baik jurnal yang hanya ber-ISSN maupun jurnal yang terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional, baik yang bereputasi maupun tidak bereputasi. Kita tinggal pilih dan kita sesuaikan tentunya dengan pengalaman penelitian kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, inilah data-data, informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu publikasikan, ya. Nah, lalu mungkin sedikit tambahan, bagaimana penulisan artikel ilmiah itu yang layak untuk dipublikasi atau yang bisa diterima oleh jurnal-jurnal atau sasaran-sasaran publikasi kita. Pertama Bapak Ibu, artikel yang kita tulis harus sesuai dengan bidang yang dipublikasikan oleh jurnal atau konferensi tersebut. Misalnya, tulisan Bapak Ibu tentang manajemen laboratorium fisika sekolah, ya, atau inovasi di dalam pengaturan, ya, kegiatan, praktikum, eksperimen dan penelitian ilmiah, ya, maka Bapak Ibu mungkin cocoknya mempublikasikannya kan pamannya ke konferensi yang diadakan oleh jurusan-jurusan fisika berbagai perguruan tinggi. Tinggal dicari di internet, Bapak Ibu, pertemuan-pertemuan ilmiah itu. Jadi konferensi, ya, seminar nasional, seminar internasional. Nah, banyak sekali event-event itu, carilah yang bidangnya cocok. Kalau kita pembelajaran fisika, ya cari jurnal atau pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh ya perguruan tinggi yang melakukan pertemuan ilmiah bidang pembelajaran fisika. Ya Bapak Ibu ya, contohnya kalau di UNP itu kami setiap tahun melakukan konferensi internasional yang namanya ICRLP. Setiap 2 tahun sekali MIPA UNP itu bekerja sama dengan Persatuan Fisikawan Indonesia melakukan konferensi internasional namanya ICOMSET. Setiap tahun juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNP mengadakan konferensi internasional yang mempublikasikan semua hasil penelitian bidang ilmu dan bidang pembelajaran. Semua mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu itu ada konferensi internasional dan seminar nasionalnya di setiap tahun dilaksanakan oleh lembaga penelitian juga. Nah, begitu juga perguruan-perguruan tinggi yang lain Bapak Ibu. Tidak hanya UNP. Ya. Lalu apalagi syarat yang membuat tulisan kita itu layak? Yaitu hasil kerja yang original Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ambil dari data orang lain. Ya, sekalipun data Bapak Ibu dengan kelompoknya tapi sudah pernah dipublikasikan, nah jangan pernah dipublikasikan ulang Bapak Ibu. Ya, atau data yang sudah dipublikasikan oleh Bapak Ibu sendiri untuk suatu event lalu Bapak publikasikan ulang di event yang Bapak Ibu tuju tanpa
tanpa umpamanya didukung oleh alasan-alasan umpamanya ada perbaikan, ada penyempurnaan, ada tambahan data, ya. Jadi harus original. Jadi original itu kan terkait dengan plagiasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mempublikasikan kembali tulisan kita yang sudah dipublikasikan sebelumnya, itu namanya self, ya, plagiasi diri sendiri, ya. Sedangkan kalau kita mempublikasikan tulisan atau bagian tulisan orang lain, itu publikasinya adalah plagiat terhadap orang lain, ya. Itu dua-duanya tidak diterima biasanya di dalam publikasi. Lalu kalau Bapak Ibu ingin mempublikasikan di sebuah pertemuan ilmiah atau di sebuah jurnal, maka Bapak Ibu terlebih dahulu harus membuat artikel dengan format sesuai dengan template yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana atau oleh pengelola jurnal. Nah, kalau template-nya tidak sama, Bapak Ibu, bagus pun isinya, itu sudah bisa dipastikan artikel Bapak Ibu tidak akan diterima, ya. Jadi harus Bapak Ibu mendaftar dulu di jurnalnya, di-download template-nya, lalu Bapak tulis artikel di atas template tersebut. Lalu berikutnya, tulisan yang Bapak Ibu buat harus didukung oleh sumber yang valid, up to date, dan memiliki pertanggungjawaban ilmiah yang tinggi. Maksudnya valid, Bapak Ibu, ya, tentu ditulis ya dengan metode ilmiah. Jadi kalau artikel umpamanya artikel itu Bapak Ibu harus diakui tingkat kebenarannya. Ya, tentu ditulis oleh orang yang berkompeten di bidangnya Bapak Ibu. Yang tulisan-tulisannya sudah menjadi rujukan, sudah menjadikan acuan bagi para peneliti-peneliti pemula umpamanya. Lalu yang dikatakan up to date di sini kalau untuk artikel Bapak Ibu maksimal 10 tahun. Kalau bisa ya 5 tahun terakhir, ya. Lalu pertanggungjawaban ilmiah yang tinggi itu maksudnya kalau kita merujuk sebuah tulisan Bapak Ibu jangan mencarinya di blog. Di blog itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah tulisan di jurnal-jurnal yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Nanti lebih lanjut akan kita lihat jurnal-jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah sasaran kita Bapak Ibu lebih eksplisitnya. Karena kita orang fisika, tentunya konferensi dan seminarnya bidang fisika dan pembelajaran fisika. Lalu bisa jurnal pembelajaran fisika ber-ISSN, lalu jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. Nanti jurnal apa aja yang terakreditasi SINTA akan saya sampaikan di forum ini. Lalu jurnal internasional ber-ISSN, dan yang paling tinggi adalah jurnal internasional bereputasi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mempublikasikan artikel itu Bapak Ibu? Langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu mulai bekerja di laboratorium. Lalu mengumpulkan data dari hasil inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, sudah direncanakan dan dilakukan, catat data-datanya dan catat semua informasi yang diperlukan. Baik informasi kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Yang kedua, kalau sudah ada data, sudah dianalisis, sudah didapatkan hasil analisisnya, maka berikutnya Bapak Ibu tulislah judul artikel yang tepat sesuaikan data yang Bapak Ibu miliki. Jadi jangan judulnya itu judul inovasi Bapak Ibu tok gitu Bapak Ibu. Tapi judulnya itu adalah judul yang sesuai dengan datanya. Kadang-kadang di inovasi itu datanya banyak Bapak Ibu. Kita hanya mengambil separuhnya.
Berarti tidak cocok judulnya judul inovasi ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi disesuaikan data yang kita publikasikan. Misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian pengembangan, yaitu membuat timbangan tadi kan. Nah, membuat timbangan tadi. Nah, kalau Bapak Ibu hanya memasukkan data, validasi dan uji coba, maka Bapak Ibu lebih baik judul artikelnya validasi timbangan berbahan alam ya. Nah, validasi timbangan berbahan alam di mana gitu ya. Nah, atau untuk ya, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan eksperimen di mana. Nah, tadi cocok datanya data validasi saja Bapak Ibu dan uji cobanya gitu ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu udah dapat judul, berarti dari judul kan ada tergambar di situ variabel-variabel penelitian. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sudah paham betul apa saja variabel-variabel penelitiannya, selanjutnya tentu mengumpulkan referensi. Ya. Nah, di referensi itu ada kuncinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau diterima tulisannya di sebuah jurnal, maka ambillah agak 3 atau 4 artikel dari jurnal tersebut untuk Bapak Ibu rujuk. Tapi jangan dipaksakan, harus dipilih yang cocok dengan judul Bapak Ibu. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh dipaksakan, terkesan dipaksakan. Tapi pilihlah artikel-artikel yang memang sangat cocok untuk Bapak Ibu rujuk yang ditulis di jurnal yang Ibu tuju. Nah, karena ini terkait nanti dengan citasi jurnal tersebut. Mereka akan mempertimbangkan untuk menerima kita kalau ada artikel mereka yang kita rujuk. Lalu kalau sudah seperti itu, telusuri ya. Telusuri ya, semua seluk-beluk penerbitan di situ. Nah, bagaimana cara menelusuri seluk-beluknya? Ya kita masuk, kita cari tahu Bapak Ibu syarat-syarat publikasinya apa ya, kapan perlu kita mendaftar di situ, kita login di situ, kita mendaftar, isi data personal kita di situ ya. Jadi kalau ini kita sudah mendaftar di situ, biasanya kita sudah bisa mendownload template. Ya, template itu pedoman penulisan artikel, Bapak Ibu ya. Nah, silakan ditulis artikel Bapak Ibu di atas template itu supaya apa yang diminta, format yang diminta itu betul-betul sesuai dengan apa yang diatur oleh mereka, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, ya, yang pertama kita kirim itu adalah abstrak dan kata kunci, ya. Setelah itu biasanya kita menunggu dulu jawaban dari pihak jurnal. Kalau beliau setuju artikel kita diterbitkan, maka kita diberi kesempatan untuk mengirimkan full paper atau artikel lengkap. Lalu tunggu lagi Bapak Ibu, tunggu lagi. Kalau kita umpamanya akan dipublikasikan, biasanya disuruh perbaiki dulu oleh reviewer mereka. Ya. Lalu kita perbaiki, setelah perbaiki kita kirim. Kalau perbaikan kita sudah oke, sesuai dengan apa yang mereka minta, makanya biasa mereka mengeluarkan LOA Bapak Ibu. Jaminan bahwa tulisan Bapak Ibu akan terbit, ya. Letter of accepted namanya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu berarti tinggal menunggu waktu untuk publikasi. Ya. Nah, ini contoh-contoh penelitian untuk manajemen, ya. Ada 3 contoh yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu. Dampak pendekatan mikota. Jadi kalau inovasi itu harus dibuat pula judulnya itu agak beda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti yang dalam kurung ini dihapus Bapak Ibu. Jadi kita tuliskan pamannya dampak pendekatan mikota terhadap kinerja laboratorium fisika SMA, di mana Bapak Ibu mengajar tentunya ya. Mikota ini singkatan dari komitmen, konsisten, dan berkelanjutan. Ya Bapak Ibu ya. Lalu kemungkinan kedua umpamanya salah satunya ya, optimalisasi penggunaan laboratorium fisika menggunakan
pendekatan mikotan. Bisa juga, bisa mikota, bisa mikotan. Tergantung selera Bapak Ibu. Rasanya yang enak yang mana gitu ya. Lalu pendekatan tata kelola laboratorium fisika SMA XX berkelanjutan dan berbasis masalah. Nah, setiap tahun masalah itu berbeda Bapak Ibu, maka setiap tahun ada penelitian inovasi ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh penelitian bidang pembelajaran ya. Dampak penggunaan LKS berbasis STEM terhadap keterampilan proses sains. Peningkatan kreativitas siswa melalui pemberdayaan laboratorium terbuka. Pemberdayaan akuarium sekolah sebagai sumber belajar fisika. Pemanfaatan siswa berprestasi sebagai tutor sebaya pada kegiatan praktikum di laboratorium fisika. Nah, ini umpamanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu berprofesi ganda sebagai ketua laboratorium dan sebagai guru fisika. Jadi banyak sekali Bapak Ibu inovasi yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Nah, berikut Bapak Ibu tadi saya mengatakan Dikti sudah menilai jurnal-jurnal itu dan memberikan peringkat dari 1 sampai 5 kepada jurnal-jurnal tersebut. Jurnal terpilih yang terbaik itu diberi peringkat Sinta 1. Di bawah itu Sinta 2, setelah itu Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Setiap tahun biasanya dilakukan penilaian terhadap jurnal-jurnal tersebut. Dan untuk tahun 2020 Bapak Ibu, ini dia hasilnya. Ya. Nah, hasilnya peringkatnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mendownload ini ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Sinta 1. Sinta 1 enggak terlalu banyak Bapak Ibu, ya. Enggak terlalu banyak. Hanya 19. Jadi hanya 19 jurnal Sinta 1 di Indonesia. Tapi Sinta 2 Bapak Ibu banyak sekali. Lebih dari 100. Ya, lebih dari 100. 100 berapa ya? Lebih dari 100 ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan ya. Lalu bisa juga dilihat di sini Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu nanti bisa memilih nama pengarang, bisa bergabung dulu di sini ya. Akan keluar seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih topik. Ini topik-topiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih di sini ya. Ada COVID-19, computer science, fisik, social science, chemistry, dan sebagainya. Diklik aja di sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung ya. Nah, jadi bisa juga Bapak Ibu di samping ya. Ini bisa ditulis di sini. Coba lihat Bapak Ibu. 135 juta publikasi yang mereka publikasikan di sini. Silakan dicari yang Bapak Ibu butuhkan dengan menuliskan ya kata kunci pencarian sesuai dengan data yang Bapak Ibu pilih atau sesuai dengan judul artikel yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Ya. Lalu bisa juga di Google Scholar. Kalau di Google Scholar Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan nama. Ya, bisa mencari berdasarkan judul artikel. Umpamanya nama, bikin Desmita. Ya. Nah,
Cari di sini Bapak Ibu. Ya, keluar. Nah, ini yang Desmita banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau Desmita yang 1 2 ini bukan saya ini. Tapi kalau Desmita yang ini nih saya nih Bapak Ibu. Nah, klik aja di sini Bapak Ibu. Ya. Klik di sini keluar artikelnya Bapak Ibu. Abstraknya. Nah, tuh. Ya. Bapak Ibu bisa download ya. Download PDF-nya. Di sini Bapak Ibu klik ini maka akan keluar dia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu cara kita mencari tempat publikasi ya Bapak Ibu ya. Juga mencari rujukan. Nah, Bapak Ibu berikutnya saya sudah membuat list ya. Ini antara lain ya, tempat-tempat kita mempublikasikan ya artikel-artikel. Kalau di Sinta 1 ada di nomor 1, 2, 8, 13 dan ada lagi nomor-nomor lain kalau penelitian Bapak Ibu itu di bidang ilmu fisika. Geologi umpamanya, energi terbarukan umpamanya, maka banyak sekali ya jadinya. Kalau ini khusus pembelajaran. Lalu Sinta 2 lebih banyak lagi Bapak Ibu. Lebih banyak lagi jurnal Sinta 2. Apalagi Sinta 3, 4, dan 5. Nah, banyak sekali. Jadi bisa ratusan ya publisher bisa jurnal yang bisa Ibu pilih ya sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, lalu contoh artikel ilmiah ya Bapak Ibu ya yang bisa kita rujuk. Nah, ini Bapak Ibu contohnya quality test of student worksheet based on contextual teaching and learning. Ya. Nah, ini hasil penelitian saya dan teman-teman. Bapak Ibu bisa melihat ini di abstraknya ini dulu. Kalau memang memungkinkan kira-kira ada bagian dari tulisan ini yang biasa Bapak Ibu rujuk, maka download full papernya. Ya, tapi kalau setelah membaca abstrak, tidak terbayang kesamaan antara data Bapak Ibu yang bisa didukung oleh artikel ini, maka cukup sampai di abstrak saja, tidak usah di-download full papernya. Ya Pak Ibu ya. Jadi tidak habis waktu dan kesempatan kita. Nah ini contohnya publikasi yang lain ya. Ini jurnal pembelajaran fisika dari Lampung ya. Nah ini tulisan saya dan mahasiswa bimbingan S2. Nah jadi Bapak Ibu ini bisa ya, bisa dirujuk ya, bisa dicari ya. Nah, Bapak Ibu itulah tadi paparan materi untuk inovasi dan publikasi laboratorium fisika ya. Nah, Bapak Ibu untuk latihan silakan Bapak Ibu coba membuat ya daftar permasalahan di laboratorium Bapak Ibu yang memungkinkan bagi Bapak Ibu untuk berinovasi baik di bidang manajemen laboratorium maupun di bidang
keahlian Bapak Ibu atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, silakan diidentifikasi. Kalau bisa nanti latihan itu dibuat dalam 2 kolom, 1 kolom untuk judul-judul permasalahan terkait manajemen laboratorium dan kolom kedua terkait dengan judul-judul inovasi untuk pembelajaran fisika. Itu latihan pertama. Latihan kedua Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan jurnal-jurnal yang bisa dipilih untuk publikasi yang terdapat di dalam Sinta 1 dan 2. Bapak Ibu, silakan Bapak lanjutkan ya dengan menuliskan ya, mencari di urutan Sinta tadi jurnal-jurnal yang ya, jurnal-jurnal yang memungkinkan Bapak Ibu untuk publikasi baik di Sinta 3, di Sinta 4 maupun di Sinta 5. Buatkan seperti ini, seperti yang saya tulis tadi Bapak Ibu, di Sinta 3 nomor berapa saja, nomor urutan berapa saja, di Sinta 4 nomor urutan berapa saja, dan di Sinta 5 nomor urutan berapa saja yang bisa kita jadikan sebagai sasaran publikasi. Ini latihan kedua ya Bapak Ibu ya. Latihan ketiga yaitu mendownload artikel rujukan ya. Dan tentunya terlebih dahulu mendownload template artikel yang dikeluarkan oleh jurnal. Bapak Ibu, dari urutan permasalahan tadi, pilih salah satu dari permasalahan yang akan Bapak Ibu selesaikan dengan cara berinovasi, lalu buat list ya, list data yang akan Bapak Ibu catat. Dan judul artikel yang bisa ditulis. Ya. Buat itu dulu. Jadi pilih satu permasalahan dari urutan permasalahan tadi, lalu buat judul. Ya. Judul data. Data apa saja yang dikumpulkan di situ. Lalu buat lagi judul artikel yang akan Bapak Ibu buat. Lalu di bawahnya Bapak Ibu mencari 5 artikel di jurnal mana saja. Jadi dari jurnal-jurnal tadi di Sinta tadi Bapak Ibu diklik aja jurnalnya ya, dicari lalu Bapak Ibu tulis 5 jurnal, 5 artikel di jurnal yang berbeda yang akan Bapak Ibu rujuk. Ya. Bapak Ibu, itulah 3 latihan yang akan Bapak Ibu kerjakan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pertama membuat list permasalahan yang akan diselesaikan dengan inovasi. 1 kelompok permasalahan manajemen, 1 kelompok lagi inovasi di bidang pembelajaran ataupun sainsnya. Lalu tugas kedua adalah mengidentifikasi jurnal-jurnal hanya dengan menuliskan nomor urutnya di urutan Sinta itu untuk Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Tugas yang ketiga adalah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu yang akan dipilih permasalahan yang mana, lalu data-datanya apa, lalu judul artikelnya, lalu Bapak Ibu pilih 1 jurnal saja yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai tempat publikasi, lalu di template-nya di-download. Ya, template-nya itu di-download Bapak Ibu. Itu yang diserahkan nanti ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu mendownload minimal 5 artikel sebagai rujukan dari artikel yang akan Bapak Ibu tulis. Oke? Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, demikian
penyampaian saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih, selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih. Saya sudahi dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.